حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وصراط المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يوم الجمعة سيد الأيام، والجمعة حج الفقراء والمساكين. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبني يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد نهات. أمسك واسمعوا رحمكم الله. أمسك واسمعوا رحمكم الله. أمسك واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اقر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على موالد الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sultan wasyhadu an la ilaha illallah syarika lah wasyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul saqalani min insi wa jinn. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abihi wa ikhwani nabiyyina wal mursalin. Untuk kita pada siang hari ini adalah terkhusus untuk diri saya sendiri dan pada umumnya untuk jamaah Jumat pada siang hari ini. Masyiral muslimin rahmatullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dan juga mematuhi perintahnya. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Apakah kalian pernah menyaksikan musim semi yang menyebabkan semua bunga-bunga tumbuh dengan mempesona sehingga setiap orang tertarik hatinya dan pandangnya matanya karena kecantikan bunga-bunga yang baru tumbuh di musim semi? Tetapi tidak lama kecantikan bunga-bunga itu berubah menjadi layu dan kering. Kemudian ditiup angin yang keras sampai rontok sehingga kecantikan yang terpesona itu lenyap. Jamaah Jumat rahimahullah, itulah perumpamaan dunia ketika dia tumbuh. Maka keindahnya bagai bunga yang cantik yang menawan hati. Setiap orang yang memandangnya ketika terpesona melihat dunia dan segala kesenangannya, dan hatinya menggebu-gebu mencintainya. Tiba-tiba dunia itu lenyap sedikit demi sedikit sehingga habis semuanya. Perumpamaan bagaikan rumput yang segar kemudian menjadi kering dan punah sehingga para pemilik dunia menjadi susah karena kepunahnya. Masalah ini Allah menggambarkan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadarib lahum masalul hayatid dunya kama anzalallahu minal sama'i wa qad bihi nabatul ardi wa asbaha hasima tadruhu rayahu subhanallahi ala kulli syai'in muqtadir. Al-malu bal-baluna jinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairan inda rabbaka thawaban wa khairun amalan. Yang artinya, dan diberikanlah perumpamaan bagi mereka tentang kehidupan dunia adalah seperti
seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang dan titip angin keras. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu, harta dan anak-anak adalah kena kesenangan hidup di dunia. Sedangkan amal yang baik di sisi Tuhan lebih baik daripadanya dan lebih dapat diharapkan manfaatnya. Surat Al-Kahfi ayat 45. Adapun orang yang berakal, maka ia tidak akan tertipu oleh keindahan dunia dan segala kesenangannya yang tidak pernah abadi. Maka mungkin dunia dan segala kesenangan akan abadi jika Allah mengatakan harus punah. Adapun orang yang berarti adalah seorang yang mengambil pelajaran dari apa-apa yang pernah menyenangkan di dunia sebelumnya, termasuk kita, orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kesusahan mereka ketika mereka meninggal dunia dan mereka mengarut Allah tanpa membawa sedikitpun dari dunia. Tentunya mereka sangat menyesali nasib mereka yang rugi sebesar itu. Abu Bakar radhiyallahu berkata, kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai kita terlalu mencintai dunia, karena dunia hanyalah jembatan yang dilewati menuju ke kampung akhirat. Dunia tidak kekal dan setiap penghuninya akan segera meninggalkannya. Sebaiknya kita mengenal dunia sebesar kebutuhan kita saja. Adapun kelebihan kita berikan pada orang yang membutuhkan. Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW pernah mengucapkan dalam selasa berkata, jadilah engkau di dunia seperti orang asing dan seperti orang menempuh perjalanan, dan anggaplah dirimu sebagai salah satu penghuni kubur. Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah menunggu banyak pada pagi hari, dan jika engkau di pagi hari, maka janganlah menunggu banyak hari di sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk sakitmu dan gunakan hidupmu untuk matimu. Jamaah Jumat rahmatullah, hendaklah kalian takut pada Allah dan hukumnya adalah permainan, senda guru, hiasan, dan saling berbangga di antara kalian, dan saling memperbanyak harta dan anak adalah seperti air hujan yang menjadi kaum petani, yang menjadikan kaum petani menjadi kagum terhadap tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu kering, maka engkau melihat menjadi kuning, kemudian menjadi rusak, dan akhirat ada siksa yang berat, dan ada pula pengampunan dari Allah serta ridhonya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Barakallahu li wa lakum. Pesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu nanti sahabatnya di hari akhir. Langsung Bapak Ibu, ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, saya mau memperkenalkan diri yang dulu juga pernah berada di sini. Nama saya Bapak Prayono Kapolri, Mas, dari Polsek Jati. Jabatan saya di Polsek Jati Kanit Bimas. Dulu waktu di sini Bimas saya Pak Aris, dan ini saya diberi amanah untuk menjadi Kanit Bimas Polsek Jati. Jadi tadi disampaikan oleh Tamir, alhamdulillah Mas, itu semua perjuangan. Jika ini sudah alhamdulillah, saya dulu masih ingat perjuangannya bisa mendirikan masjid ini luar biasa. Dan monggo disebutkan juga sudah luar biasa. Jadi perkembangannya 2016 nggak salah, sampai sekarang sudah bagus. Ya sudah bagus. Monggo kita udah makin kesini makin umur, umur itu ya, semua umur. Jadi kalian pun saya pulau minggah, enten kurang pase, pulau mampu manusia biasa masih belajar. Saya sinau Pak, sama-sama saya udah pinter, dan pulau itu tesih boleh ilmu terus. Nyedai poros kiai seniman sobimbing pulau. Kalau maksuli, monggo sing pun yurane jenenge meh istiqomah ora rek enam ora rek kulo. Nek mulai hati ning pun kebuka jenengan salat Jumat iku wajib, monggo ndang dihadiri. Luwih cepet luwih apik, iso nunggu juga apik. Lah jenengan wis ana sing munggah haji dereng iki. Dan ini langsung yang kula kon tak wae munggah haji siji ya. Amalane maksudnya. Nggih. Dengan poso ning luar bertahap
ngaji tuh. Kalau gitu ngomongin Pak Yai Jalin, jadi pun jamu. Kalau gandeng-gandeng pernah Pak Kapolsek ngomong duka suruh niku nopo kalau gitu murane keterangan. Dan ini enten, ini nggak harus bulan puasa satu tahun ini. Dengan mulai subuh jamaah subuh tapi subuh jamaah sebelum subuh 2 rakaat dunia dan seisinya gitu. Dan subuh jamaah selesai ngaji harus wiritan sampai meletak sini jam 6 kurang separuh. Niku sholat 2 rakaat namanya buka 2 rakaat. Itu namanya sholat subuh. Jadi iso ngakoni dikir dari subuh sampai malah suwen memang. Dari jalan yang udah umroh. Jenenge iso ngakoni kulo nggih latihan iki masalah. Poso niku ngene kulo golek ilmu boleh ya kok. Apane jam niku banyak ngantuk. Lah niki makane sekali-sekali. Makane mbek ibadah pahalane berarti haji dari sendiri umroh. Jenengan lakoni wirid zikir cukup baca Al-Qur'an enggak apa-apa. Setelah meletak sini sholat 2 rakaat. Niatnya sama, sholat duka aja 2 rakaat. Jangan lakoni yang masjid loh niku. Ke masjid yang mana? Jangan lakoni setelah itu ibadah pahalanya sama dengan haji dan umroh. Monggo sekali-sekali lah. Oke, sekali-sekali niku. Kalau nggih nambah niki, kalau ini sangat, kalau ini dinas terlanjur niku Pak Kapolsek berhaji niku. Suruh kan gak pasti jelas no. Jadi duka ada 3. Nah ini pun namanya duka suruh. Selanjutnya nanti jam nopo antara jam 7 8 9 niku duka sing sedekah awake dhewe Gusti Allah. Dengkule awake dhewe, sembune awake dhewe niku sing gawe sinten? Dengkul surat sedekah, notanya sedekah. Itu namanya duka sedekah. Selanjutnya duka sing rezekine awake dhewe yo Allah alam di rezeki yo arti. Niku antara jam 10 sampai jam 11. Iku ada 3. Dan nek nglakoni siji ora apa-apa. Iki salam-salam kula kadang tak eling kadang yo lali. Sing paling penak memang sing paling jam 7 nek jenengan mare jenengan pendang kerja di pos iki. Luar biasa. Ini ku memang payane ora ketok nek ketok yo-yoan. Masjid iki ora mau nek bodoh tok. Kalau wingi nek masjid kula itu bangun. Tiap bodoh dibangun bingung. Mesti jamaah ngeludak terus. Dan memang nek bodoh ngeludak, orang ndoplang, orang yang ini ngeludak. Tapi ngajeng ngitung persentase. Langsung jalan Bu. Langsung jalan. Ya kita saya setunggal.